Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kembali pembahasan mata pelajaran biologi, yaitu dalam materi virus dan peranannya, yaitu mengenai peranan virus dalam kehidupan. Perkembangan virus. Tidak hanya manusia yang berevolusi, virus juga terus berkembang. Bahkan, siklus hidup mereka yang pendek memungkinkan terjadinya mutasi dalam waktu singkat. Misalnya saja virus corona baru, SARS-CoV-2 yang memicu COVID-19, yang berevolusi dari spesies pendahulu mereka yang memicu sindrom pernafasan akut parah alias SARS. Virus memiliki dua komponen utama yaitu asam nukleat DNA atau RNA dan protein yang melindungi asam nukleat tersebut. Walaupun virus tergolong dalam dunia mikroorganisme, virus memiliki peran yang sangat signifikan dalam bidang biologi, khususnya dalam studi interaksi antara organisme hidup dan alam sekitar. Virus pada manusia, termasuk diantaranya adalah virus respiratori, yaitu adalah virus penyebab flu seperti virus influenza, rhinovirus, yaitu penyebab penyakit pilek, dan coronavirus, termasuk di dalamnya adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Bila kita lihat gambar di sebelah kanan ini, adalah gambar daripada virus influenza. Kita lihat bagaimana virus dari influenza itu terdiri daripada RNA. Jadi termasuk dalam virus RNA. Kemudian virus influenza ini memiliki lipid envelope, yaitu adalah lapisan pelindung juga. Lapisan pelindung daripada virus, terutama untuk melindungi materi genetik. Ketika virus itu berpindah dari satu sel inang kemudian menginfeksi sel inang yang lain. Sedangkan kapsid adalah selubung protein yang melindungi daripada materi genetik berupa RNA. Di sini terdapat juga neuroaminidase, yaitu adalah suatu enzim yang juga berperan untuk membantu dalam proses pergerakan virus keluar daripada sel inang. Sedangkan hemoglutinin adalah suatu protein juga yang membantu ketika virus itu melekat pada suatu sel yang sudah terkena atau sudah terinfeksi. Virus pada manusia selanjutnya adalah virus HIV atau AIDS, yaitu virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yaitu virus yang menyebabkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah, sehingga sangat rentan tubuh tersebut terhadap beberapa penyakit, apalagi penyakit kanker berat. Di samping terdapat gambar struktur virus HIV, di mana dari gambar ini bisa menjelaskan terdapat bahwa HIV termasuk ke dalam virus RNA, di mana di dalamnya terdapat kapsid, yaitu selubung protein yang bisa membungkus materi genetik DNA atau RNA. Kemudian terdapat matriks, matriks dan glikoprotein ini berpadu sebetulnya bersatu untuk membantu virus untuk melakukan pergerakan sehingga virus itu bisa dengan mudah masuk ke dalam sel inang, di mana glikoprotein bisa mengikat reseptor-reseptor yang ada pada permukaan sel inang. Sedangkan reverse transkriptase enzim itu tidak lain adalah enzim yang bisa mengkodekan RNA menjadi DNA, kemudian diintegrasikan ke dalam sel limfosit T, sehingga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh organisme yang diinfeksinya. Virus pada manusia yang lainnya adalah virus hepatitis, seperti virus hepatitis A, B, C, D, dan E yang menyebabkan berbagai bentuk hepatitis yang dapat menular melalui makanan, air, atau kontak dengan darah yang terinfeksi. Gejala hepatitis meliputi mual, muntah, demam, nyeri perut, kemudian kulit dan mata berwarna kuning atau jaundice, serta lelah yang berkepanjangan. Apabila kita melihat gambar di samping, yaitu gambar virus hepatitis B, yang paling menonjol adalah adanya HBsAg atau hepatitis B surface antigen, di mana HBsAg ini digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang terkena penyakit hepatitis B atau tidak. Jadi, ketika HBsAg-nya menghasilkan positif, maka seseorang teridentifikasi terjangkiti penyakit hepatitis B.
Virus herpes, seperti herpes simplex virus atau HSV, yang menyebabkan herpes labialis dan herpes genitalis, menyerang kulit manusia dan dapat menimbulkan penyakit menular seksual, baik pada pria maupun wanita, bahkan bisa menyebabkan luka yang melepuh di area organ intim. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pada virus pada tumbuhan. Salah satu virus pada tumbuhan adalah virus Rhizostungro bacilliform, yaitu virus yang dapat mengancam pertumbuhan padi sebab menimbulkan penyakit tungro, yaitu adalah kerdilnya tumbuhan padi dan warnanya berubah sampai menjadi oranye kuning sehingga ketika panen berakibat jumlah gabah yang semakin berkurang. Virus mozaik tembakau atau TMV, yaitu virus yang menginfeksi tanaman tembakau dan menyebabkan mozaik pada daunnya. Gejala virus ini terdiri dari warna hijau pada daun tumbuhan yang menyerupai pola daripada mozaik atau belang-belang warna hijau dan hijau gelap pada daun sehingga daun terlihat seperti bercak-bercak. Kalau kita lihat bagian sampingnya, ini menandakan bagaimana virus TMV ini, karena merupakan termasuk ke dalam virus RNA, di mana virus RNA-nya tersusun dari kapsid, yaitu suatu selubung pada protein yang melindungi materi genetik, dan kapsid ini tersusun dari kapsomer, di mana kapsomer ini adalah subunit daripada kapsid, merupakan bagian terluar daripada protein kapsid yang juga melindungi materi genetik RNA. Virus ring spot pepaya, yaitu virus yang menyebabkan penyakit bercak cincin pada pepaya. Gejala tersebut berupa mozaik dan kerutan-kerutan pada daun, pertumbuhan kerdil, serta deformasi pada daun dan buah. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan virus pada hewan, yaitu virus rabies. Virus rabies itu menyebabkan penyakit rabies pada mamalia, termasuk manusia. Sebetulnya, semua hewan mamalia bisa menyebabkan penyakit rabies. Adapun penyakit rabies ini bisa ditularkan melalui air liur, melalui gigitan, atau cakaran, atau juga bisa jilatan pada kulit seseorang yang terkena dan belum mendapatkan vaksin rabies. Kalau kita lihat tanda-tanda rabies pada anjing, bisa kita lihat seperti halnya ada air liurnya yang berlebihan, kemudian anjingnya kemudian takut terhadap suara, takut terhadap air, takut terhadap cahaya, anjing tersebut menyendiri, ya, kemudian gelisah tapi dia agresif, kemudian ciri yang lainnya adalah menekukkan ekornya di kedua belah pahanya, dan kemudian dia berusaha menggigit apa saja benda-benda yang ada di sekitarnya, termasuk adalah manusia. Virus hewan ternak, termasuk virus flu burung atau avian influenza dan virus sindrom pernafasan dan reproduksi babi atau PRRSV. Unggas atau hewan yang terinfeksi flu burung akan mengeluarkan virus melalui air liur, lendir, dan kotorannya. Virus H5N1 bisa menginfeksi manusia dan hewan lainnya. Virus pada mikroorganisme lain yaitu virus bakteriofage, yaitu virus yang menginfeksi bakteri yang digunakan dalam terapi bakteriofage untuk mengobati infeksi bakteri. Bakteriofage dapat membunuh bakteri karena mengandung DNA atau RNA dan protein reseptor spesifik yang cocok pada target bakteri inang. Kalau kita lihat gambar di samping, ini menunjukkan bagaimana kita lihat struktur daripada virus T yang terdiri daripada asam nukleatnya yang diselubungi oleh kapsid, kemudian dilanjutkan dengan ada leher, kemudian ada ekor, kemudian ada serabut ekor, kemudian dilengkapi dengan jarum penusuk dan lempeng dasar. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan dengan manfaat virus dalam kehidupan. Beberapa virus memiliki selubung lipid di luar kapsid, seringkali dikaitkan dengan bahaya. Manfaat virus bagi manusia dapat membantu ilmuwan memahami evolusi dan perkembangan makhluk hidup. Manfaat virus dan peranannya dalam ekosistem cukup kompleks. Virus dapat membantu menjaga keseimbangan populasi mikroba dengan menginfeksi dan membunuh bakteri dan mikroorganisme lainnya yang dapat menjadi terlalu banyak dan mengganggu ekosistem.
Berikut ini manfaat virus dalam kehidupan manusia. Manfaat virus dalam penelitian ilmiah. Virus dapat digunakan untuk bahan penelitian dalam ilmu seluler dan molekuler. Virus dapat terdiri dari DNA maupun RNA, sangat mungkin untuk dimanipulasi, ditambahkan, hingga disisipkan gen lainnya. Karenanya, virus dapat berguna di bidang penelitian ilmu bidang lain, sehingga replikasi DNA serta DNA dasar. Studi tentang virus dapat membantu mengungkapkan mekanisme di balik proses infeksi, replikasi, kemudian ada interaksi virus dengan sel, serta respirasi kekebalan tubuh terhadap virus. Nah, pengetahuan inilah yang kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan pengobatan dan vaksin baru, terutama sekali untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Manfaat yang lainnya adalah membuat antitoksin. Antitoksin ini terbentuk melalui penggabungan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Kemudian, DNA virus menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri mengandung gen manusia yang dapat menghasilkan antitoksin. Kemudian, ketika bakteri itu melakukan perkembangbiakan, maka jumlah antitoksin diproduksi dalam jumlah yang banyak. Terapi genetik. Virus dapat digunakan dalam terapi genetik, yaitu pengobatan yang menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak atau hilang pada pasien dengan menyuntikkan atau menyisipkan gen sehat ke dalam sel tubuh pasien. Dalam hal ini, menggunakan virus sebagai vektor pengiriman gen sehat tersebut ke dalam sel tubuh pasien. Virus yang dimodifikasi secara genetik tersebut tidak lagi memicu penyakit, tetapi dapat membawa gen yang sehat tersebut ke dalam sel tubuh pasien. Virus yang digunakan dalam terapi genetik ini biasanya sangat spesifik dan hanya menginfeksi sel target tertentu saja, sehingga tidak merusak sel tubuh normal lainnya. Memproduksi interferon. Tubuh langsung memproduksi interferon sesaat setelah terinfeksi virus. Interferon diproduksi secara alami oleh limfosit tubuh manusia, hewan bertulang belakang, dan beberapa hewan tidak bertulang belakang. Interferon berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Produksi vaksin. Manfaat virus dapat digunakan untuk produksi vaksin. Sebagai contoh, vaksin flu dihasilkan dengan cara menanamkan virus flu yang sudah dilemahkan dan dimatikan ke dalam telur ayam, dan kemudian mengumpulkan virus yang dihasilkan oleh telur tersebut. Kemudian, virus yang dihasilkan selama proses ini dijadikan sebagai bahan dasar vaksin flu. Vaksin lain seperti virus hepatitis B juga digunakan dalam produksi vaksin. Pada proses ini, genetik virus diambil dan dimasukkan ke dalam telur sel untuk menghasilkan protein virus yang digunakan untuk bahan dasar vaksin. Pengendalian hama serangga. Bakulovirus ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Kemudian, larva serangga memakan tumbuhan tersebut. Nah, mereka kemudian menginfeksi sel dan tumbuh di dalam tubuh larva. Nah, ketika di dalam tubuh larva itu selnya mengalami eh, perkembangan, maka lama-kelamaan merusak jaringan tubuh larva tersebut. Akibatnya, larva-larva daripada serangga yang merusak daripada tanaman-tanaman tersebut akhirnya akan mati dan menurunkan populasi larva-larva serangga tersebut. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan mengenai peranan virus dalam kehidupan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.